Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Pak Wali Kota yang kami hormati, para Bapak Ibu, orang tua siswa, Bapak dan Ibu guru pendamping, serta adik-adik yang kami cintai dan banggakan. Mohon izin Pak Wali menyampaikan laporan tentang International Leadership Academy, bahwa Kota Bandung telah menandatangani MOU kerjasama dengan Kota Fort Worth, Texas, Amerika Serikat, yang merupakan payung kegiatan ILE ini pada tanggal 2 April tahun 90. Jadi sudah cukup tua usianya, Pak. Hubungan ini telah dilakukan dalam banyak program, salah satunya International Leadership Academy, pernah juga misi pariwisata, kita mengirim tim kesenian ke Fort Worth, kemudian juga pernah juga mengirim misi perdagangan, dan yang real terjadi tindak lanjut itu antara Universitas Pajajaran dan Texas Christian University serta MOU di SMA 5 dengan SMA Western Hill High School yang ada di Fort Worth, Pak. Nah, ILA ini telah cukup lama berjalan dan Kota Bandung selalu intens mengirim, namun benar-benar terus tanpa putus sejak tahun 2010. Setiap tahun kita mengirimkan beberapa delegasi, dan tahun ini 10 orang delegasi yang dikirimkan sendiri, Pak. Jadi selain biaya sendiri, juga harus punya kemampuan bahasa Inggris, dan alhamdulillah yang terseleksi ini punya kemampuan baik materi maupun penguasaan bahasa Inggris. Nah, adapun dari siswa yang terpilih, mohon nanti berdiri adik-adik ya. Andi Aliyah Sherina Yustiasa, SMA 8. Orang tuanya ada? Kalau ada silakan, Bu. Nah, ini ibunya, Pak. Kemudian Kawalia Ratu Cempaka, SMA 8 juga. Ibunya ada atau perlu ada ya di belakang. Kemudian Alkis Helmi Rizka Rima, SMA 8 juga. Ada bapaknya atau kemudian Serafina Putri Deborah, SMA 8. Ada pendampingnya? Oh, sendiri aja. Tapi tahu ya, orang tua tahu ada itu. Kemudian Destiana Putri Nur Fauzia, sama pendampingnya, ibunya ya. Iya. Terima kasih, Bu. 8 juga, Pak. Ini kebanyakan 8 dan 5, Pak. Ya. Kemudian Zahra Hanifah Hafiz, juga dari SMA 8. Terima kasih, Bapak Ibu. Nah, ini dari 5, Pak. Nomor 7 Mutiara Henry Purnomo. Ini Bapak dan ibunya. Kemudian Tamara Damayanti, ibunya di belakang. Terima kasih, Bu. Kemudian Dirmo Lesnanda Pradipta, SMA 5 juga. Terima kasih. Dan terakhir Gali Gibran dari SMA 5 juga. Terima kasih, Bu. Dan 2 pendamping, Pak Guru, Pak Ibu Eha Juleha Bambang, guru SMA 8, Ibu, dan Pak Herman Benyamin dari SMA 5. Demikian Pak Wali laporan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Bapak berkenan untuk nanti secara resmi melepas dan memberikan arahan kepada putra-putri kita yang mudah-mudahan selama di sana nanti bisa belajar dan membawa hasilnya ke Kota Bandung untuk membangun Bandung yang lebih baik dan insyaallah Bandung juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau non kasumpi anak orang tua, kemudian program International Leadership Academy. Kalau disebut akademi bukan berarti bawa koper terus ada yang pulang tiap minggu, bukan ya? Di voting. Pertama saya mengucapkan selamat ya, karena adik-adik insya Allah nanti akan memanen pengalaman ini mungkin tidak dalam hitungan 3-4 tahun, tapi muncul lagi manfaat pengalaman itu mungkin setelah 10 tahun, 20 tahun kemudian. Kenapa begitu? Karena saya dulu juga begitu, tapi di level mahasiswa. Saya dikirim nggak jauh-jauh ke Singapura
tahun 94 mewakili ITB. Kalau di Singapura dulu saya 4 bulan, namanya Singapore International Fellowship. Ya. Tinggal bersama orang asing, dulu saya di asrama orang asing, berbaur, belajar tentang peradaban lain, nempel terus di kepala, mengagumi kebaikan-kebaikan yang terlihat, belajar ke sistem yang lebih maju, dan itu berimpact sampai hari ini jadi wali kota. Jadi memori saya 94 dari tahun dulu 21 tahun. Nah, di pengalaman saya 21 tahun yang lalu tinggal di negeri orang, menyerap semua yang saya rasakan dan saya lihat sampai hari ini jadi wali kota. Pengalaman itu hadir. Bagaimana saya bersemangat untuk mereformasi birokrasi. Pernah belajar dulu di Singapura, reformasi birokrasi luar biasa. Tata kotanya, taman-tamannya, transportasi dan seterusnya. Ya, gitu. Walaupun tahun 94 juga itu pulang-pulang saya diputusin sama pacar saya taman kuliah. Kalau ingat 94 ada mix. Nah, sekarang adik-adik akan berangkat ke sebuah negeri. Ini semua rata-rata pertama kali ya. Ada yang pernah ke Amerika sebelumnya? Tapi rata-rata pertama. Adik-adik akan pergi ke sebuah negeri yang logika-logikanya sama sekali beda. Ya. Saya tidak tahu apakah dalam program itu juga ada berkunjung ke tempat-tempat di luar kota itu, saya tidak paham, tapi intinya kemanapun kita pergi selalu ada pelajaran yang kita dapat. Nah, di Amerika itu negeri yang mendahulukan kebebasan berpendapat. Ya, jangan kaget nanti kalau di Amerika ketemu orang ngomong itu bebas saja. Karena kulturnya begitu, gak ada masalah. Itu kan saya bilang logika negeri itu beda-beda. Kalau kita mah ya ke orang tua kan ada jarak yang harus kita jaga. Kalau di sana makan you me I gitu aja langsung kayak ke teman kan begitu. Di sana orang tua ngurus diri sendiri, ke panti jompo contohnya. Gitu. Di sini makan enggak. Sebagai orang Timur, ayah ibu kita urus sampai meninggalnya ya. Kalau di sana enggak. Jadi jangan kaget. Gitu. Belajar aja kenapa bisa begitu, gitu kan? Pelajari nilai-nilai sosial. Pelajari juga kenapa Amerika hebat secara ekonomi. Karena dia mendahulukan yang namanya persaingan yang fair. Jadi di Amerika, saya pernah tinggal di sana 5 tahun, jarang KKN. Ya. Sukses karena bapak nasaha, karena kenal ke siapa, nggak ada. Saya masih ingat dulu, saya kerja di Amerika, saya kerja apa adanya, kerja keras ya. Di bulan ketiga, tanpa diminta saya dinaikin gaji sama kantor karena kecepatan saya kerja dengan komputer itu lebih cepat dari teman-teman sebelah gitu. Jadi fair. Dulu di San Francisco saya pernah kerja, ada manajer saya orang Belanda, ada keki sebenarnya, ya VOC, ya Inlander, jadi faktor sejarah. Bisa dicuekin, nggak pernah diajak main, biarin saya mau kerja aja. Suatu hari ada kerjaannya gede, nggak bisa kerjain sendiri, maka manajer saya kerjain sendiri, saya sendiri. Setelah dikerjain, saya yang menang, dia kalah gitu. 2 bulan kemudian dia diberhentikan, saya naik pangkat gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau
dari pengalaman pribadi saya di sana, penghargaan terhadap achievement itu tinggi. Jadi be who you are. Jadilah diri sendiri, percaya diri, jangan dikit-dikit ke ibu, dikit-dikit ke bapak, datang, bukan pemimpin nggak akan begitu. Ya. Kamu harus bisa memutuskan keputusan yang akan berdampak pada hidup kamu sendiri. Nilai kepemimpinan, memimpin diri sendiri kan. Nanti kalau kamu sudah hatam memimpin diri sendiri, kamu memimpin lingkungan sekeliling, apakah di OSIS, apakah di Karang Taruna, atau di grup main, ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Terus dilatih. Nanti memimpin keluarga juga, suatu hari memimpin organisasi, memimpin apa terus. Jadi ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, kalau datang ke sana titipan saya adik-adiknya, latih si mata kamu ini kayak fotografi gitu. Kayak Instagram. Jadi kemana kamu lihat tuh dicekrek oleh mata kamu, diingat-ingat. Kalau saya tipsnya gitu kalau datang ke negeri orang. Jadi kalau melihat sesuatu yang aneh, saya melihatnya minimal 10 detik gitu. Ini maksudnya ngerekam gitu ke komputer di otak saya. Jadi kalau pulang saya ingat-ingat lagi, saya sketsa lagi, itu saya banyak memori. Itu cara saya mengingat hal-hal. Terus kalau datang ke sebuah kota yang baru, misalkan tersesat, ya, rumus pertama cuma 2 kalau dari saya. Kalau tersesat di negeri orang, cari hotel itu aja. Ya, panik gitunya, misalkan mau kemana gitu. Nah, kalau Amerika masih bisa ada bahasa Inggrisnya. Tapi suatu hari kamu tersesat di negeri yang susah bahasa Inggris, susah apa, rumus pertama kalau tersesat cari hotel. Karena kalau hotel itu udah standar internasional, pasti bisa bahasa Inggris gitu, pasti bisa nolongin kamu dan seterusnya. Ya. Ketimbang ke kantor polisi di negeri orang yang kadang-kadang polisi lagi itu bisa bahasa Inggris. Gitu. Tapi ini mah insya Allah nggak masalah. Tapi suatu hari ini ya, tips dari saya kalau sedang berkunjung ke negeri-negeri yang itu. Nah kemudian lihat juga yang menurut kamu nggak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Jadi belajar itu tidak hanya belajar yang positif, kamu selidiki juga kenapa beda menurut ukuran Indonesia, apa yang saya lihat rasakan ada konflik gitu ya. Nah itu artinya apa? Kamu belajar kritis, mempertanyakan sesuatu yang nggak masuk ke logika akal sehat kita. Nah disitulah menariknya, nanti kamu pulang itu kamu punya perbandingan dalam menilai hidup ini. Banyak orang anti asing ya, padahal HP-nya merek Cina, Facebooknya buatan Yahudi, Twitternya juga, terus ngomongnya anti asing. Nah itu kita harus bukan katak dalam tempurung ya, kita menjadi orang yang terbuka terhadap perbedaan. Dunia itu begitu berbeda ya. Salah satu pengalaman saya yang terbesar di luar negeri itu adalah menghargai perbedaan, bahwa manusia itu diciptakan berbeda. Kenapa harus dipaksa untuk sama? Nah, saya laki-laki membedakan dengan perempuan, saya Islam membedakan dengan yang agama non-Muslim, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Bahkan anak kembar pun semirip-miripnya dimirip-miripin ibunya, pakai bajunya, pakai apa ya, pasti seleranya beda kan begitu ya. Yang satu senang pedas, sebenarnya senang asin. Jangan mungkin semirip-miripnya manusia 100% sama. Jadi kesimpulannya, hargai nilai-nilai perbedaan itu selama perbedaan itu tidak mengganggu hak asasi kita. Makanya dalam nilai-nilai filosofi Amerika itu ada freedom of speech istilahnya ya. Jangan kaget karena di Amerika nilainya freedom of speech, di
Jadi kalau ada warga memaki-maki presiden di sana biasa. Di kita mah kan hanya kasar gitunya Pak Presiden atau Pak Wali dicaci maki. Nah di sana mah biasa dengan. Nah kalau kita menurut saya nggak gitu-gitu amat juga. Nah berarti ada perbedaan, kita mah Pancasila kan gitu ya. Di sana bukan. Saya titip juga terangkan Pancasila ke orang Amerika bahwa kita tuh keren gitu. Mungkin kita negara berkembang, tapi kita tuh unik. Kita itu negara mayoritas Muslim, tetapi penganut demokrasi. Nah ini kalau ngomong demokrasi di Amerika mesti senang. Ini saran saya, kamu nyiapin belajar lagi tentang demokrasi. Itu materi yang paling disenangi orang Amerika. Kamu kan Muslim, kamu bisa menerima demokrasi. Biasa gitu ya. Tapi di Timur Tengah yang mayoritas Islam, demokrasi itu berantakan. Ya, Irak berantakan, Mesir berdarah-darah kan, kudeta ini itu, Yaman sekarang, Syria, Tunisia. Maka selalu saya bilang gitu ke adik-adik yang Muslim, kalau ngomongin Islam, ngomong sama kami gitu. Nah, dunia Amerika itu pengen tahu demokrasi di negeri lain, pengen tahu tentang Islam. Disangkanya yang namanya Islam itu selalu Timur Tengah gitu. Padahal mayoritas umat Muslim itu adanya di Indonesia. Sebanyak-banyaknya umat Muslim di Timur Tengah masih kalah jumlahnya dengan umat Muslim atau umat Islam di Indonesia. Jadi kita teh mayoritas. Tapi kurang teh kritikan dari orang ya ke saya. Your country is too humble. Sopan teuing, cicing teuing maksudnya gitu ya bahasa gitu. Speak your mind. Itu tadi. Kalau kita merasa banyak bicara itu riweuh, kalau di sana justru kalau kita nggak bicara, kamu ke sana cuma ikut di kelas ditanya nggak bagus. Disangkanya kamu tuh rendah diri. Kalau di sana kamu pede, ya. Ngomong apa yang ada di kepala, makanya butuh bahasa Inggris yang sensitif. Dia pada pertanyaan cepat nanya, cepat menjawab, latihan berdebat. Ya. Insya Allah semua yang tadi saya sampaikan itu akan memperkaya. Makanya kamu kelompok yang beruntung diberi Allah Subhanahu Wa Taala kepintaran sekolah di situ, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang tua yang mampu. Enggak semua mampu. Dan kepada para orang tua juga, buat apa harta kita kalau bukan buat anak kita? Ya, orang tinggal kerja toh-tohan terus mau kemana kalau bukan kami sebagai orang tua berikan lagi buat kebaikan anak. Jadi ini mah investasi, Pak. Ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau urusan investasi ke pendidikan anak. Kita tidak pernah tahu anak ini akan luar biasa. Makanya Pak Anwar coba program begini bikin lagi dengan kota-kota yang lain, tidak hanya Fort Worth, Texas, juga tidak harus selalu yang agak jauh, yang dekat-dekat kayak saya, impact saya 4 bulan di Singapura saja mengubah cara pandang saya terhadap dunia kan begitu. Itu menurut saya jadi program unggulan. Karena suatu hari nanti saya ingin anak-anak baru teh para rede, para linter gitu. Ngomong Inggris juga udah justice ya. Nah kepada sekolah juga program leadership ini juga terus dikembangkan, jangan berhenti. Karena tidak bisa Bu, Pak ya, khususnya untuk para guru, zaman sekarang sudah berubah. Ilmu itu bukan datang dari guru lagi suatu hari nanti. Ilmu itu suatu hari nanti akan datang dari sistem kayak Wikipedia, kayak Google. Mau nanya pengetahuan umum tinggal Google dengan smartphone-nya. Jadi guru itu suatu hari nanti hanya pemilah ilmu, Pak. Kamu belajar yang ini ya, jangan yang itu. Kamu ini dulu. Tapi kita nggak bisa.
ngasih rumus lagi. Suatu hari nanti sistem akan menggantikan penyampai ilmu, maka guru itu ngatur etika berilmu aja. Etika mana yang harus dipelajari, mana yang akan datang waktu itu menurut teorinya. Sehingga anak-anak ini harus difilter, karena ilmu begitu terbuka, internet begitu luas. Internet itu kayak pistol, dipakai mempertahankan diri luar biasa, dipakai kejahatan juga akan luar biasa. Nah, internet juga dipakai negatif, beranak pinak dengan efek negatifnya, dipakai luar biasa manfaat, beranak pinak pada kemanfaatan. Nah, itu tugas guru di situ akan lebih banyak. Jadi gurunya juga harus sama, terus jago bahasa Inggrisnya, harus tidak boleh gaptek ya Pak Bu, sesama gurunya, harus ngimbangin gitu. Saya terpaksa menyukai K-pop dan Korean drama, dan anak saya senang Running Man, ibu mertua saya senang drama Korea, Bu Ali senang Lee Min Ho, terpaksa saya belajar kenal Lee Min Ho untuk mengimbangi aja resep pinternya. Nah, guru juga sama, saya melihat ada gap gitu. Anak-anak dengan akses informasi ininya udah jauh, guru-gurunya bisa ngimbangin, akibatnya ada jomplang dalam pertanyaan-pertanyaan hidupnya tuh jomplang, tidak terjawab. Itulah kenapa saya turun jadi pembina upacara tiap hari Senin, itu supaya mengingatkan nilai-nilai itu, kekinian, tapi jangan lupa nilai-nilai kita. Kadang-kadang anak-anak itu terlalu bersemangat terhadap kekinian, hal-hal baru, lupa fondasinya. Saya tes banyak yang nggak hafal Pancasila. Saya ada anak, saya tanya, misalkannya Soekarno-Hatta itu satu orang. Anak jalan Soekarno-Hatta, bandara Soekarno-Hatta, kemana-mana Soekarno-Hatta. Pak, saya kira Hatta itu ayahnya Soekarno, gitu. Soekarno bin Hatta. Itu salah sekolahnya, salah budaknya. Tapi peristiwa itulah yang menyebabkan saya jadi pembina upacara. Karena kekinian yang dicari oleh anak-anak itu nggak imbang dengan fondasi kekuatan. Ini saya cerita ya, adik-adik, nanti kalau ditanya di Amerika, what makes us very strong, Pancasila. Saya bisa bahasa Inggris ya, biar kamu nanti kalau nerangin ke mereka ingat omongan Pak Wali ini ya. There is a professor from Baghdad, Iraq ya. He compare Middle East, Timur Tengah with Indonesia. Okay. Middle East consists 22 countries, republics, kingdom, etc. Indonesia only one country. Middle East 200 million something populations. Indonesia 250 million. Same. But in Middle East broken by many violence, right? Democracy is not working in Middle East. Indonesia relatively harmony. No problem with democracy. The biggest Muslim democracy is Indonesia. The conclusion, by this Iraqi professor, because Indonesia has Pancasila, unity in diversity, Bhinneka Tunggal. So the conclusion, without Pancasila, according to this professor, Indonesia cannot stand, cannot hold. Nah itu bahasa Inggrisnya nanti kalau ditanya hebatnya Pancasila itu pasti mereka suka diskusi demokrasi. Kemudian ada tanya, what is about Islam? Kamu yang ada kebetulan pakai kerudung, pasti nanti kan ada tanya jawab. Kamu harus pede, ya. In Indonesia, we are very dominant by moderate Muslim. We embrace tolerance, we embrace diversity. Yeah. We live like normal people live in the Western country, gitu bahasa. And we
we are happy about who we are. Karena dulu banyak persepsi-persepsi Islam itu kasar, marah. Dan beritanya begitu melulu di Amerika itu. Nah, kamu ke sana tunjukkan Islam kami mah ramah bukan marah. Kamu nyata somea, tunjukin aja dah. Memang sehari-hari juga orang Bandung masuk someanya. Kamu kalau ada permen 3 kasih 2, hal gitu, itu bikin kaget mereka. Itulah kenapa kalau urusan keramah tamahan, Garuda Indonesia, Singapura Airlines itu juara dunia. Kamu bandingin suatu hari nanti ya, naik pesawat Amerika atau Eropa dengan pesawat Asia beda. Di Amerika mah pramugarinya itu ini boro-boro resep ditinggalinya, melayani bagian terus duduk gitu. Yang beda dengan Garuda mah lemah, gemulai, terus sopan. Nah, itu gak bisa tergantikan. Jadi kamu nanti ada PR. Mewakili Bandung itu bukan hanya sebagai pelajar. Kamu pede, kamu prestisius, kamu membawa tadinya cerita demokrasi, cerita Pancasila, cerita Islam, dan cerita keramah tamahan orang Bandung, umat. Orang Bandung mah berehan. Nah, dari sekarang sama orang tua bekelin yang kecil-kecil aja, Pak, souvenir apa gitu ya, sebanyak-banyaknya. Nanti kamu tiap kunjungan kemana, ketemu orang, this is from Bandung, Indonesia, this is gara-gara KAA, sekarang lumayan. Dunia tahu 3 hal, Indonesia, Bali, Bandung. Kalau dulu mah, Bali aja. Setelah rada lumayan, Indonesia terkenal. Tapi Bali masih belum terkenal. Nah, setelah KAA lumayan. Mr. Mayor, now I know 3 things. Indonesia, Bali, nama Bandung. Nah, saya titip, nanti kau obrolin aja pada orang tua, titipin yang murah meriah tapi banyak. Itu aja. Giving itu ya, giving itu is an act of hospitality here. Buktikan kita kepribadiannya begitu. Seburuk-buruknya hospitality itu tersenyum, jadi jangan baliknya. Kamu gak punya apa untuk giving, minimal smile gitu. Gestur tubuhnya itu ramah. Ada orang dari jauh kita udah malas mendekati karena gesturnya defensif, jangan baliknya. Jadi auranya juga udah blocking. Nah, kita mah yang geng Bandung ini latih ya, sama ibunya kali ya, di coaching lagi supaya dari gestur badan, dari senyum, dari kalau orang ngomong didengerin, matanya dilihat. Nah, orang Amerika itu ekspresif, itu nanti bedakan. Kita mah kan kadang-kadang nggak ekspresifnya gayanya tuh gini, kalau kita ngomong kayak saya gini nih, segini mah ada ekspresif dikit. Yang lain itu badan diam ya, yang keluar tuh mulutnya gimana kabarnya, nama saya dari Amerika mah gak gitu. My name is Ridwan Kamil, where you come from? Oh, Bandung. Itu orang Amerika tuh. Dia tong lewas, itu bukan SKS, memang gayanya gitu. Ya, jadi nanti di Amerika kamu gayanya gitu juga. Kamu nama siapa? Tamara. I'm Tamara from Bandung. Bandung is a beautiful city in Indonesia. Tangannya begitu, pisang tuh Bandung. If come to Bandung gitu aja dengan SKS. Memang gitu gayanya, ya. Jadi itu kurang lebih tips-tips dari saya. Saya akhiri lagi tadi, kamu akan memanennya bukan hitungan tahun depan, 3 tahun nanti. Kamu sudah berkeluarga, kamu sudah memimpin perusahaan, kamu sudah memimpin umat manusia. Pengalaman 2 minggu ini akan kamu download lagi untuk menjadi. Maka merugilah mereka yang pergi ke sana hanya kesannya mau liburan, itu paling rugi. Tapi yang paling beruntung itu yang bisa memberi dan menerima lebih. Rajin motornya, rajin ini, rajin apa, semua direkam dalam diarinya, itu yang paling beruntung. Setelah itu ya kita tunggu, namanya pendidikan ya Bapak Ibu tidak bisa kelihatan langsung ya, rasanya suatu hari nanti akan datang keajaiban datang dari anak-anak kita yang akan bikin surprise di kemudian hari. Saya kira itu ya dari saya.
amanahnya, saya bangga. Tapi sebelum saya lepas, saya beri kesempatan mungkin apa ada hal dari orang tua yang ingin disampaikan, dari guru, juga dari anak-anak, ya ada hal yang mau disampaikan. Silakan anak-anak dulu kali. Salah seorang mewakili kali. Well, we got 10 people in the group. We got 2 male and 8 female, and we're so excited to join the event here. And yeah, we want to learn more and experience more about the world. Tell me about Bandung. I heard Bandung is beautiful. Oh, it is. Well, it's an awesome city. It's like you got all the nicest people in the world. They come here just to having fun. We got new park. We got places that you won't ever seen in other countries, and you'll having fun in Bandung. And if you ever come to Bandung, just Oke. call us up. Saya tambahin data ya. Kalau kamu ditanya nanti kalau kamu ditanya kayak gitu nanti di teks saya. Ini poin-poin tolong dicatat sekarang. Mana? Saya jadi kamu nih ya. Kamu jadi wali kota nanti ditanya tadi ya. Mr. Mayor, we are from Bandung. Bandung is the third largest city in Indonesia. Jadi bicara pakai statistik kali ya. Jangan pakai kualitatif, kita kuantitatif. We are the third largest city in Indonesia. Yeah. We are the happiest society in Indonesia because the mayor has a project called Index Happiness Projects. 4 months ago we were voted the happiest society. Itu pasti bikin mereka senang karena orang Amerika itu happiness-nya 50-50. We are the city of youth, Mr. Mayor. From 2.7 million of Bandung population, 60% is under 40 years old. Jadi dia tahu, oh berarti di kota anak muda. We are also the city of creativity. Yeah. We are different with the capital of Indonesia, Jakarta. We are lots of young people, educated, gitu kan. And now the new mayor built many public space, including thematic park. So people like us enjoy doing positive things in public area. Jadi kalau menerangkan, kombinasikan data-data statistik, makanya kamu pelajari ya, dengan kata-kata kualitatif. Kualitatif itu happy, bahagia, fun, tadi kan, dan seterusnya. How long you will be here? Kata Mayor Texas ini. About 2 weeks in TCU, Texas, and then we're going to Las Vegas and Los Angeles for 5 days. Oh, so total in 20 days. 20 days. What would you expect from us? I expect diversity and differential to our culture. So we want to study new culture and experience new stuff. Ya kira-kira nanti ngomongnya gitu-gitu. Saya bilang tadi. Ya karena dia mau. Ya, jadi tangan kamu harus body gesturnya main. Yang kacamata siapa? Sherina. Sherina, where are you come from? Which high school? I am from a senior high school. Nah, kamu kalau ngomong badan jangan goyang-goyang gitu. Ya, latihan ya. Itu kamu grogi, tadinya kamu grogi. Santai aja. Sherina, tell me about Islam in Indonesia, in Bandung. The majority of Indonesian religion is Muslim, so most of Indonesian people are Muslim, and we have a nice democracy. We are not really that strict to other religion. I heard Islam is so angry. Is it true? No, we have some different opinion about Islam. And in Indonesia, Muslim is really nice, not really that kind of like terrorist or something like that. Nah,
Nanti saya kasih tahu tipsnya ya. Jadi kalau udah debatnya agak serius begini, kamu balikin ke Pancasila ya. Ini Pancasila versi bahasa Inggrisnya gini, pendek dengerin saya. We have a basic guiding principle of Indonesia, Mr. Mayor, misalnya gitu ya. Number one is believe in God. Di ketuhanan yang Maha Esa itu terjemahkan Soekarno itu believe in God. Number two, Mr. Mayor, is humanity. Oh. Number three, persatuan Indonesia, nasionalisme. Number four, kan panjang, demokrasi. Itu. Number fifth, number lima, social justice. Jadi kalau ditanya apa value orang Indonesia itu apa sih? Nah jawabannya itu, ngerti kan ya? In Indonesia, we have 5 principles that hold us together: belief in God, humanity, nationalism, demokrasi, and social justice. Ya saya kira itu ya, ini mah latihan aja. Kembali percaya diri, santai aja, body language ini. Kamu baca lagi tentang Islam, tentang Indonesia, tentang Pancasila, tentang statistik, angka-angka, sehingga diskusinya nanti akan luar biasa. Karena saya tahu kamu mau ke Los Angeles dan Las Vegas, pelajari kota ini dulu di Google sebelum kamu ke sana biasa. Las Vegas itu dulunya gurun pasir, nggak ada apa-apanya, membuktikan bahwa ekonomi bisa hadir di negeri yang kering kerontang gitu. Apa yang belajarannya fisik. Lahirnya peradaban itu dari fisik, dari tidak ada menjadi ada. Itu Las Vegas. Jangan dilihat kota judinya, itu kota judi ya. Tapi poinnya ada sisi lain di sana. Kedua, Los Angeles itu adalah wajah dari yang disebut American Dream. Jadi mimpi orang Amerika itu ada di Los Angeles. Dan itu jumlah orang Indonesia paling banyak se-Amerika, hampir 50.000 itu ada di sana. Jadi nggak heran. Dari orang tua ada yang mau disampaikan? Tapi menjadi poinnya buat kita seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Polisi, jadi pidato oleh sebagai value tadi sangat penting ya. Kita juga sebagai orang tua merasakan value dari Pancasila juga luar biasa ya. Pak Wali tadi sudah bisa membreakdown ini menjadi satu multi value untuk sebagai bekal adik-adik di buat sana, menjadi satu seri yang luar biasa. Kemudian dari kami sebagai sharing saja, ini suatu yang luar biasa Pak untuk kami sebagai orang tua. Kami alhamdulillah salah satu dari antara anak kami bisa berangkat ke sana dan mendapatkan seri pembelajaran yang luar biasa, difasilitasi oleh Pemkot juga dari SMA 5 dan SMA 8. Ini terus terang apa yang dikatakan oleh Bapak tadi sebagai investment Pak ya. Nanti bisa terasa setelah 3-4 tahun, dan Pak Wali Kota pun bisa terasa setelah 20 tahun di Singapura 4 bulan. Tentunya ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari orang tua telah diberikan sharing atau dalam masuk ke dalam satu proses pembelajaran ini. Dan negara seperti Amerika bukan negara yang biasa-biasa saja, sehingga Pak Wali sempat 5 tahun di sana. Jadi pembelajaran luar biasa, dan ini menjadi nilai atau poin untuk ke depan buat anak-anak kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ini menjadi satu proses pembelajaran yang signifikan, dan tentunya dalam bulan puasa ini menjadi lebih barokah, lebih barokah, dan ke depan anak-anak kita yang merupakan investasi yang luar biasa dan berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala mendapat sesuatu yang berbeda, diferentif dibandingkan mungkin teman-teman yang tidak sempat di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya kira itu ya. Jadi selamat jalan kepada adik-adik, tiba ilmunya. Nah titip aja, kamu bikin diary ya, ke Instagram aja ya. Sehari 1-2 foto selama berhari-hari. Foto yang aneh-aneh, yang
jangan foto selfie lagi nggak masalah juga. Tapi titip saya supaya nanti kita yang lain belanja apa yang aneh di sana gitu ya, trotoarnya, lampunya, arsitekturnya gitu kan, apa aja yang nggak ada di Bandung tapi ada di sana. Saya kira nanti itu akan jadi memori kalikan sejumlah teman-teman di sini kan jadi banyak. Itu saja, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya lepas anak-anak kita dari SMA 5 dan SMA 8 di program International Leadership Academy. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Kita doakan sama-sama di sana mendapat banyak manfaat dan pulang juga selamat kembali ke orang tua dan ke kota Bandung, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua.